Halo sahabat-sahabat DHI sekalian dimanapun saat ini berada di seluruh Indonesia. Saya senang sekali kembali menjumpai teman-teman semua dalam channel Dema Hendrik Immanuel. Doa dan harapan saya teman-teman, Anda sehat, Anda kuat, diberkati semua ya. Hari ini saya minta maaf agak terlambat mengupload video teman-teman ya. Saya terus berupaya untuk juga terus mengupload video-video. Saya tahu bahwa ada teman-teman juga yang senang melihat apa yang saya sampaikan, dan memang dalam kehidupan siapapun ada namanya pro dan kontra ya. Tapi intinya niat saya hanya ingin teman-teman mendapatkan yang terbaik. Itulah niat saya. Tidak ada niat sedikit pun untuk bermaksud merugikan teman-teman semua. Apa untungnya ya? Apa untungnya buat saya? Tapi dalam kehidupan ini minimal kita saling berbagi, kita minimal bisa survive, bisa semangat. Apapun yang kita kerjakan ada resiko, semuanya ada konsekuensinya ya. Saya sering mengatakan bahwa kita hidup di dunia saja punya resiko. Kalau teman-teman melihat sekarang ini di masa pandemi banyak sekali yang terdampak virus corona, bahkan tidak sedikit yang teman-teman harus dipanggil Sang Pencipta teman-teman. Nah, kalau ini terjadi, tujuan kita hidup untuk apa? Ya kan? Saya melihat teman-teman YouTuber juga banyak yang tidak mengupload video lagi. Entah nggak tahu ada masalah apa. Bahkan ada yang sudah dipanggil Tuhan. Iya kan? Jadi tujuan kita hidup teman-teman hanya untuk saling berbagi informasi, berbagi kebaikan. Saya jujur dari channel saya, apa yang saya sampaikan adalah informasi bagaimana membuat teman-teman bisa mendapatkan informasi yang menolong saudara semua. Tapi miris ada orang-orang yang memelintir dan membuat suatu pernyataan, membangun opini bahwa yang kami sampaikan khususnya leader-leader itu kibulan semua, kibuli, hanya apa ya, sebuah kata-kata manis katanya ya. Jadi nggak apa-apa teman-teman, hanya yang menilai hidup kita adalah Tuhan dan diri kita sendiri. Teman-teman, kali ini saya akan memberikan informasi kepada teman-teman semua yang berkaitan dengan SCW ya. Yang pertama adalah teman-teman viewers, tolong untuk memperhatikan sandi dan passwordnya, tolong dijaga ya. Jangan sampai ada orang lain yang mengetahui password dan sandi Anda. Dan tidak usah menanggapi jika ada ditawarkan misalnya survei, harus mengisi survei kemudian Anda diiming-iming untuk dibayar ya. Tidak usah teman-teman ya. Kalau di sini itu cukup saja kita, kalau menurut saya cukup sistem yang ada dari aplikasi itu udah cukup kok ya. Lalu yang berikutnya teman-teman adalah pastikan password selalu diingat sejak Anda mendaftar. Kalau bisa di save, di copy, di save di mana begitu ya, disimpan. Lalu sewaktu-waktu ketika ada upgrade aplikasi kita, Anda tidak kesulitan teman-teman ya. Lalu yang berikutnya teman-teman adalah ketika bertransaksi harus mengisi sesuai dengan nominal yang ada supaya tidak ada kesalahan. Karena sistem kita otomatis lah ya, saya lihat ya teman-teman ya, otomatis. Nah teman-teman, kali ini saya menyampaikan hal yang penting juga. Kalau teman-teman mau mengikuti atau tidak terserah, tentang sebuah era yang akan datang. Hari ini saya barusan saja mengantar anak saya yang pertama. Anda bisa melihat cuplikannya di layar. Saya menemani dia untuk membuka rekening teman-teman, rekening BCA. Kenapa? Karena ternyata di era sekarang ya, dimana anak saya ini saya daftarkan di SCW, lalu ternyata dia juga sudah mendapatkan penghasilan dari sana ya. Saya pun punya, istri pun punya, anak yang lain juga punya. Jadi mau tidak mau saya harus buka rekening untuk
withdrawal, dia punya hasil tambangan teman-teman ya. Jadi inilah yang selalu saya maksudkan kepada teman-teman semua. Kalau kita sekarang ya, kalau kita ingin menempuh sebuah pendidikan, lalu tujuan kita hanya untuk kerja kan, dan mendapatkan cuan, saya rasa udah tidak terlalu relevan teman-teman. Ya, saya pribadi punya pandangan ya, tapi jangan diikuti teman-teman. Ini saya sendiri ya. Kalau saya sendiri, pendidikan bukanlah yang terutama ya. Itu kalau saya ya. Cukup sampai teman-teman saya sampai melanjutkan kuliah sampai di S2 ya, ada yang S3. Saya ditawarin, saya nggak terlalu minat teman-teman. Kenapa? Buat saya lebih suka yang namanya freedom. Kebebasan ya, dimana ya Anda tahulah sendiri namanya kebebasan ya, nggak teman-teman ya. Karena mungkin saya tidak terbiasa dengan pola didikan yang keras dan tekanan, maka otomatis saya hidup juga ingin namanya bebas teman-teman. Cuma kan permasalahannya kita ingin bebas, tetapi kita tidak punya cuan untuk hidup, menyambung hidup. Iya kan? Otomatis kita harus bekerja untuk cuan. Kalau Anda mengatakan saya bekerja bukan untuk cuan, itu menurut saya nggak masuk akal. Ya. Jadi kalau kita sekolah, kerja, kuliah, lalu kerja, tujuan kita kerja dapat cuan, saya bilang era sekarang tidak terlalu relevan. Ya. Saya telah membuktikan sendiri, anak saya masih SMP ya, sudah berpenghasilan, artinya sudah bisa membayar uang sekolahnya sendiri tanpa saya, ya kan? Jadi kita ajarkan bagaimana lah. Sekarang kita bisa bayangkan teman-teman, saya dengan anak Anda beda generasi, beda berapa puluh tahun, sudah bisa melakukan pekerjaan yang sama, lalu bisa dibayar dari perusahaan yang sama. Inilah era yang harus kita pikirkan. Teman-teman pernah pikir nggak? Jangan anggap sepele ini. Anak saya sudah dibayar jutaan kok. Dia bisa menutupi uang sekolahnya. Iya kan teman-teman? Tidak harus nunggu untuk kerja. Jadi menurut saya sekolah itu adalah untuk sosial dia. Hanya untuk sosial dia. Bahkan saya jujur ya teman-teman, anak saya dulu saya sekolahkan di sekolah yang lumayan bagus lah. Ya, ini pengalaman saya. Tapi karena saya lihat kemampuan dia untuk menangkap pelajaran, untuk mengikuti pelajaran, agak kewalahan, agak kesulitan, maka saya sebagai orang tua saya nggak bisa maksa. Karena saya ambil di diri saya nggak bisa maksa. Jadi saya kasih pindah ke sekolah yang memang tidak terlalu banyak, tanda kutip, tuntutan pelajaran. Ya. Mungkin sebagian orang mengatakan, wah ini kok orang tua apa ya? Itu beda-beda orang. Jadi saya nggak bisa maksa dia. Nanti ketika saya paksa, saya jadi marah-marah terus untuk mengarahkan dia mengerjakan tugas. Nggak bisa. Sedangkan saya juga sendiri pingin tidak mau terlalu dibebani, ada kerjaan. Ya kan? Kita kerjaan, kita harus ngajar lagi. Ya kan? Ini kan namanya menurut saya, apa ya? Kita harus punya kebebasan lah. Ada masanya semua teman-teman. Nah, jadi saya pindahkan ke sekolah yang memang yang ya menurut saya mungkin kemampuan dia bisa menerima itu. Ya menurut saya nggak ada masalah teman-teman. Jadi saya harus sesuaikan kemampuan dia. Jangan sampai saya nuntut banyak tapi dia nggak bisa. Jadinya anak saya jadi stres. Tapi memang pikiran saya adalah saya menyekolahkan anak saya bukan untuk tujuan cari cuan. Ya, hanya untuk bergaul dengan temannya, mengetahui, ya menambah wawasan. Terbukti sekarang, ya ini pengalaman saya, anak saya bisa menghasilkan dari apa yang saya kerjakan. Dan dia punya akun juga. Ya kan? Artinya pemasukan dia itu loh sudah lumayan lah ya. Kalau Anda kena dampak pandemi sekarang lalu dipotong 50% saat gaji UMR, ya itu udah bisa setara dengan itu.
Ya kan luar biasa teman-teman. Ini yang saya maksudkan bahwa era ini ketika kita tidak membuka diri, maka kita akan tertinggal. Berapa lama kita akan menukar waktu kita dengan cuan? Belum lagi kita hidup di ujung jari dari sebuah milik perusahaan. Iya kan? Jadi kalau ada sesuatu yang bisa membayar kita tanpa buang waktu, tanpa buang banyak pikiran, kenapa tidak? Kenapa kita harus terus mempertahankan sesuatu yang mungkin sudah tidak kompatibel dengan era sekarang? Ya kan? Anda yang melihat video saya, Anda bisa ketawa dengan apa yang saya lakukan, percaya, terserah. Ketika yang lalu saya masuk di bank untuk pencairan koin saya, WD koin saya, banyak yang nyinyir. Dia mengatakan saya juga bisa melakukan. Dia ingin dia ingin saya tunjukkan bukti WD. Saya punya, ya, saya punya. Tapi nggak usah lah saya tunjukkan, nggak usah saya tunjukkan karena biarpun saya tunjukkan kepada Anda, yang nyinyir nggak bakalan percaya. Itu maksud saya. Jadi teman-teman, lalu kemudian bank saya yang memang saya tautkan dengan akun saya sekarang ini adalah, saat itu kan waktu ditawari saya nggak terlalu respect, maka saya mengisi dengan bank saya yang bukan bank utama saya, ya hanya sebagai apa ya. Makanya bank itu saya juga nggak urus internet bankingnya, m-bankingnya saya nggak urus, SMS banking juga nggak saya urus. Jadi ketika sekarang saya lakukan WD, saya harus ke bank ATM untuk mengecek itu. Nah hari ini saya print rekening ukurannya, lalu customer service-nya saya akan minta 2 lembar tuh dari bulan 6. Wah ternyata agak banyak teman-teman transaksinya. Jadi ya dahsyat lah teman-teman ya era sekarang. Jadi intinya kita harus belajar membuka diri ya. Buat teman-teman, apa yang saya sampaikan kali ini saya memberikan sebuah informasi yang penting. Kalau Anda tangkap dan Anda paham, informasi yang tidak penting ketika orang hanya melewatkan saja dan menganggap sebuah halusinasi, nggak ada masalah. Ya. Intinya hari ini saya menemani anak saya, Anda lihat tadi ya, itu untuk mendaftarkan akun dia, akun bank dia. Saya harus buatkan rekening untuk dia sendiri, mulai menghasilkan. Itu kan sekarang itu kan luar biasa kan teman-teman. Nah, jadi tidak harus kita menunggu anak kita kerja yang bagus, lalu kita menyuruh, nah nanti kalau sudah besar balas budi ke bapak, aduh sayang. Kalau kita bisa lakukan yang terbaik sekarang untuk anak kita, kenapa tidak? Urusan dia nanti, dia mengingat kita ketika kita memperlakukan dia sekarang, otomatis tanpa kita tanya pun akan mengingat apa yang kita kerjakan. Jadi kalau saya teman-teman, saya membangunkan mereka aset jaringan ke mereka. Dan anak kedua saya juga sudah sama. Tinggal tunggu waktu juga untuk saya buka rekening dia. Nah ini kita saling berbagi ya teman-teman, pengalaman saya. 2 lagi yang masih kecil, saya berpikir untuk juga membuka akun untuk mereka, sehingga di masa kecil mereka juga sudah punya penghasilan. Ya. Inilah era yang sekarang teman-teman, era yang begitu dahsyat. Dan kalau teman-teman mengikuti isu-isu yang sekarang berkembang, blockchain yang akan mendominasi pasar teman-teman. Cryptocurrency yang akan mendominasi pasar. Kenapa? Di sektor usaha real udah mengeluh, banyak yang mengeluh. Ya, usaha-usaha real, para investor juga udah mungkin menurun ya teman-teman. Saya nggak mengatakan nggak ada. Mungkin ada pengaruh khususnya di masa pandemi. Ya kan? Anda bisa mungkin merasakan sendiri. Saya percaya sebagian, mungkin dari 10 yang melihat video saya, ada 5 yang terdampak pandemi. Bahkan bisa sampai 90%. Ya kan? Jangankan itu, ukurannya Jack Ma aja bisa merasakan teman-teman. Apalagi kita semua. Ya kan? Nah kalau kita tidak membuka diri benar-benar open mind, maka kita habislah kita. Ya, Anda bisa melihat sendiri dengan wajah saya. Ya, tidak usah saya menceritakan detail apa yang saya dapatkan teman-teman, tetapi minimal terlihat dari mana, dari raut wajah,
enjoy, sukacita, tidak ada beban, tidak perlu nyinyir, ya kan? Nah, jadi teman-teman luar biasa ya. Semoga apa yang saya sampaikan kali ini bermanfaat buat teman-teman semua. Kita saling berbagi informasi, kita saling share, saling, ya kalau saya mengatakan bertukar pikiran lah. Walaupun teman-teman melihat video-video saya dan saya tidak melihat Anda, tapi saya tahu bahwa ada teman-teman yang selalu setia dengan saya dan saya merasakan itu, teman-teman. Terima kasih untuk kesetiaan Anda juga yang selalu mengikuti saya. Teman-teman yang baru pertama kali hadir bisa mensupport channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan share. Loncengnya juga jangan lupa tekan agar setiap kali saya mengupload video baru ada notifikasi di HP teman-teman semua ya. Oke teman-teman, demikian saja pertemuan kita kali ini. Next, tetap jaga kesehatan, jaga pola makan, jaga tidur Anda, sehingga kita tetap fit, daya tahan tubuh kita kuat. Oke teman-teman, Sadema memberkati Anda semua. Sukses.